Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yep, good morning everybody. Good morning, sir. Yes, how are you today? Alhamdulillah. And I'm really excited because I meet you guys. Okay, today before I'm going to explain about our material today, I'm gonna check your attendance list. Hari ini siapa yang nggak hadir nih? Banyak ya. Hafiz ada sakit. Kemudian Aisyah izin tadi ya? Aisyah izin. Oke, baik, selebihnya hadir. Baik. Sebelumnya minggu lalu kita sudah belajar tentang naratif teks. Nah, sebelum kita masuk ke writing section and juga speaking section, saya mau bertanya, apakah masih ingat pelajaran naratif teks kita minggu lalu? Nah, hari ini kita akan mempelajari ya di poin kedua. Kalau semalam kita poin pertama, hari ini kita masuk ke poin kedua dan ketiga ya, seharusnya itu typo. Oke, jadi menuliskan naratif teks, kemudian mempresentasikan pemahaman dari hasil cerita tadi, meretelling kembali cerita yang sudah kita akan pelajari hari ini. Apa itu naratif teks, Aulia? Yang sudah kita pelajari semalam. Ya. Teks dalam bahasa Inggris menceritakan sebuah rangkaian peristiwa secara kronologis dan bertujuan. Oke, good. Masih ingat berarti ya. Alhamdulillah. Oke, next. Kita masuk ke generic structure. Ada berapa generic structure-nya? 4. Good. Itu tidak lagi kita ulang karena semalam kita sudah bahas dengan detail. Next, ada types-nya. Ada hari ini kita akan fable dan fairy tales. Not fairy tale, forward ya. Kita masuk let's find your group. Nah, jadi hari ini silakan ambil teman sebangkunya. Satu kelompok itu berisikan 2 orang saja untuk menyelesaikan tugas-tugas yang akan kita selesaikan di pelajaran hari ini. Oke, kita lihat nih teks singkat tentang the mouse, deer, and crocodile. Oke, silakan didengarkan apa yang saya akan bacakan. Kemudian tiap kelompok akan menjawab pertanyaan dari apa yang sudah kalian dengar dari cerita seri ini. Baik. The mouse, deer, and crocodiles. Once upon a time, a mouse deer wanted to cross a river, but he could not swim. He had an idea. He saw a bunch of crocodiles swimming in the river. The mouse deer asked the bunch of crocodile, "How many crocodiles are there in the river?" The bunch of crocodile answered, "We are 20 here." "Where are they?" The mouse deer asked for the second time. "What is that for?" The bunch of crocodile asked, "All of you are good, nice, gentle, and kind, so I want to make a line in order. Later, I will know how kind you are," said the mouse deer. Then the mouse of crocodile called all his friends and asked them to make a line in order from one side to the other side of the river. Just then, the mouse deer started to count while jumping from one crocodile to another crocodile. 1, 2, 3, until 20. And finally, he thanked all the crocodiles because he had crossed the river. Nah, dari teks tersebut sudah apa nih yang Aulia pahami dari cerita tadi? Tadi ada seekor kancil yang ingin ngapain? Menyeberangi sungai. Nah, dari cerita itu ya ada 2 tokoh utama. Yang pertama adalah si kancil dan ya, dari cerita tersebut sudah pernah dengar nggak cerita ini sebelumnya? Sudah pernah ya? Nah, bagus sekali. Endingnya itu si kancil bahagia karena berhasil menipu para buaya. Di tugas kali ini
Ya. Creating writing section. Kita akan menulis ya ending dari The Mouse Crocodile, The Mouse, Deer and Crocodile itu lain dari cerita aslinya. Nah, apa tugasnya, Sir? Kita lihat. Activity pertama, baca cerita dan perhatikan gambar dengan seksama. Kemudian lanjutkan cerita pada paragraf 4 dan 5 sesuai dengan alur gambar. Oke? Tuliskan kelanjutan ceritamu dengan menggunakan simple past tense. Ya, kemudian gunakan imajinasimu agar ceritanya lebih menarik dan runtut. Oke. Tadi endingnya adalah si kancil bisa menyeberangi sungai. Nah, bagaimana ini kerja kelompok ya? Bagaimana endingnya tadi? Crocodile dan juga kancil. Si kancil tidak bisa melewati sungai karena crocodile tidak percaya lagi kepada kancil. Nah, tugas kalian adalah mengubah alur cerita jika si crocodile itu tahu bahwasanya si kancil akan berbohong. Apakah ada trik lain dari kelompok kalian? Nah, seingin kalian hanya menulis paragraf keempat dan paragraf kelima dari yang sudah ada seberikan di grup. Silakan dilihat. Dan ini adalah contohnya biar lebih mudah dilihat. Baik. Oke, baik, sudah selesai ya. Oke, baik. Saya lihat. Oke, bagus. Ini ya tugasnya, tugas berkelompok. Aulia, teman sebangkunya siapa namanya? Seina. Oke, baik. Good. Nanti akan seperiksa hasil kerja kelompok kalian ini ya. Tapi saya mau tahu nih, ide apa selain dari cerita tadi, si kancil ini bisa melewati sungai dengan membohongi buaya dengan cara apa ya? Selain tadi dia mengatakan bahwasanya dia ingin menghitung seberapa baik buaya di sungai. Oke, baik, dari kelompok 1. Silahkan. Apa tadi idenya sebelum seperiksa nih hasilnya? Oke, silakan kelompok 1. Biasa dari kelompok kami mengatakan bahwasanya supaya buaya percaya lagi, si kancil buat undangan tertulis. Iya. Menyatakan bahwasanya ada undangan makan dari kerajaan. Oh, gitu ya. Sehingga si buaya itu tadi yakin bahwa ya ini betul dari raja, bukan dari si kancil. Kalau tadi kan dia hanya bilang kalian hanya baik. Karena si buaya tak percaya, cara kalian untuk menyelesaikan itu dengan memberikan Good. Baik, terima kasih kelompok 1. Akan saya umumkan minggu depan hasil writingnya. Kemudian untuk mengingat waktu juga ya, sebelum kita tutup, saya ingin kalian berikan kesimpulan ya, kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Menurut Aulia, apa nih yang kita pelajari hari ini? Naratif teks, bagian writing, dan juga tadi speaking ya. Karena si Seina tadi sudah ngomong, berarti itu artinya speaking. Oke, kemudian dari naratif teks itu sendiri apa yang bisa Aulia dapatkan? Naya ya. Oke. Silakan, apa yang Naya dapatkan dari belajar naratif teks hari ini? Jadi mengetahui apa aja dari struktur naratif teks. Seperti orientasi. Iya. Terus komunikasinya. Solusi. Oke. Bagus. Saya ingin mengatakan bahwa kesimpulan hari ini itu adalah belajar naratif teks itu sangat penting sekali, karena khususnya pada writing, ya kan, pada writing section kita dituntut bukan hanya sekedar menulis, tetapi bagaimana kita membuat sebuah cerita itu logis dan indah beserta enak untuk dinikmati pembaca. Tugas di rumah, oke? Ini adalah speaking practice, oke? Nah, di sini ada cerita Malin Kundang. Kalau tadi kita cerita tentang fable, kita ada sekarang tentang legenda. Udah pernah dengar cerita Malin Kundang? Pernah ya? Nah, tadi ada satu kelompok dua orang. Teman sebangku
menceritakan ya teks yang ada pada soal latihan yang akan saya berikan. Nah, satu orang menjadi malin kundang, satu orang lagi berperan menjadi seorang ibu. Nah, nanti kalian akan minggu depan coba mempraktekkan dengan pengucapan yang baik, dengan mimik wajah yang sesuai, serta dengan kejelasan artikulasi dalam bahasa Inggris, serta kelancaran kalian dalam role play. Kita lihat nanti. Ini adalah tugas minggu depan. Bisa dipersiapkan selama 1 minggu ke depan. Oke, baik. Itu saja. Silakan dicatat ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini dan juga waktunya sudah habis. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan dengan speaking section. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Pas ya, saya ucapkan terima kasih. Nanti tugasnya akan saya berikan di grup, nilai kelompoknya berapa. Oke, see you next week with the new spirit. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.